got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 pada mata kuliah Statistika Deskriptif ingin mempresentasikan tentang materi pertemuan ke-14, yaitu pokok bahasan uji normalitas Lilliefors. Pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu data terdistribusi secara normal atau tidak. Hal ini berkaitan dengan ketepatan pemilihan uji statistik yang akan digunakan. Dalam uji statistik parametrik, persyaratan data harus berdistribusi normal. Apabila data tidak berdistribusi normal, maka disarankan untuk menggunakan uji statistik non-parametrik, bukan uji statistik parametrik. Dalam statistik induktif, untuk mengetahui apakah data sampel berasal dari popularitas normal atau tidak, dilakukan dengan pengujian Lilliefors atau chi-kuadrat. Uji Lilliefors digunakan untuk menguji kenormalan data distribusi tunggal atau data frekuensi tunggal, bukan data distribusi frekuensi kelompok. Langkah-langkah uji Lilliefors: pertama, tentukan taraf signifikasi atau A. 2. Buat tabel distribusi frekuensi dan hitung mean atau X-bar dan simpangan baku atau S. 3. Lakukan uji normalitas. Yang pertama, lakukan konversi data pengamatan X1, X2, X3 dan seterusnya menjadi bilangan baku Z1, Z2, Z3 dan seterusnya menggunakan rumus ZI sama dengan XI dikurang X-bar dibagi simpang baku, di mana X-bar merupakan rata dan S simpang baku. B. Hitung peluang setiap bilangan baku yang menggunakan daftar distribusi normal baku atau tabel Z, yaitu F ZI sama dengan P buka kurung Z kurang dari ZI. C. Hitung proporsi Z1, Z2, Z3 dan seterusnya yang lebih kecil atau sama dengan ZI. Rumusnya S ZI sama dengan banyaknya Z1, Z2, Z3 dan seterusnya dibagi N. Yang D. Hitung selisih FZI dikurang SZI dan tentukan harga mutlaknya. Yang E. Ambil harga yang paling besar di antara harga-harga mutlak selisih tersebut sebagai harga LO dan L hitung. Yang keempat, bandingkan LO atau L hitung dengan L kritis atau L tabel. Untuk menerima atau menolak hipotesis 0 atau HO, jika L hitung lebih dari L tabel maka HO ditolak, dan jika L hitung kurang dari L tabel maka HO diterima. Contoh, berdasarkan hasil pengumpulan data, diperoleh data sebagai berikut: 2, 3, 4, 2, 4, 3, 5, 4, 5, 5, 6, 6, 5, 5, 9, 8, 6, 8, 8, 9. Lakukan uji normalitas dari data tersebut dan ujilah hipotesis apakah data atau sampel berdasarkan dari populasi berdistribusi normal atau tidak. Jadi penyelesaiannya, yang pertama, sajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan urutkan, kemudian hitung rata atau mean dan simpangan bakunya. Tabel distribusi frekuensi. Di sini untuk tabel nomor ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Untuk XI ada 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Dan untuk FI 2, 2, 3, 5, 3, 3, 2. Dan kita tentukan untuk FI dikali XI. Di sini sudah tertera untuk XI dan FI-nya. Yang nomor pertama itu ada 2, XI-nya 2 dan FI-nya 2. Jadi kita kalikan 2 kali 2 yaitu 4. Dan kita lakukan untuk
nomor selanjutnya. Seperti 3 kali 2 6, 4 kali 3 12, 5 kali 5 25, 6 kali 3 18, 8 kali 3 24, 9 kali 2 18. Dan untuk menentukan tabel selanjutnya, kita harus menghitung meannya terlebih dahulu. Di sini untuk X barnya rumusnya yaitu sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Untuk jumlah dari FI dan XI-nya itu tertera 107 dan untuk jumlah FI-nya yaitu 20 dan kita hitung hasilnya 5,35. Dan selanjutnya kita dapat mengisi untuk tabel berikutnya, yaitu XI dikurang X bar dipangkatkan 2. XI-nya di sini yang pertama ada 2, yaitu akan kita kurang pada X bar-nya. Jadi 2 dikurang 5,35 dipangkatkan 2. Hasilnya 11,22. Dan untuk nomor selanjutnya kita lakukan hal yang sama, yaitu untuk yang nomor 2 XI-nya 3 dikurang X barnya 5,35 dipangkatkan 2 yaitu jadi 5,52. Dan yang ketiga 4 dikurang 5,35 dipangkatkan 2 menjadi 1,82. Selanjutnya yang 4 5 dikurang 5,35 dipangkatkan 2 menjadi 0,12. Selanjutnya untuk nomor 5 6 dikurang 5,35 dipangkatkan 2 menjadi 0,42. Untuk nomor 6 8 dikurang 5,35 dipangkatkan 2 menjadi 7,02. Yang terakhir ke-7 9 dikurang 5,35 dipangkatkan 2 menjadi 13,32. Dan untuk tabel selanjutnya dari tabel XI dikurang X bar pangkat 2 itu kita kali ke FI. Dan untuk nomor 1 yaitu 11,22 dikali 2 hasilnya 22,445. Dan yang kedua itu 5,52 dikali 2 menjadi 11,045. Dan yang ketiga yaitu 1,82 dikali 3 hasilnya 5,4675. Dan yang keempat 0,12 dikali 5 hasilnya 0,6125. Dan yang kelima 0,42 dikali 3 hasilnya 1,2675. Yang keenam 7,02 dikali 3 hasilnya 21,0675. Dan yang nomor 7 13,32 dikali 2 hasilnya 26,6450. Dan untuk jumlahnya 88,5500. Selanjutnya ada simpangan baku, rumusnya yaitu S sama dengan sigma FI dikali XI dikurangi X bar pangkat 2 dibagi N dikurangi 1 sama dengan hasilnya 88,5500 dibagi N20 dikurangi 1 sama dengan hasil dari simpangan baku adalah 2,1588. Lalu berikutnya lakukan transformasi setiap nilai mentah XI menjadi nilai baku JI. Selanjutnya tentukan nilai LO atau L hitung dengan melengkapi tabel berikut. Di sini tabel penolong terdapat nomor XI, FI, FKUM, ZI, Z tabel, FZI,
SZI dan FJI dikurangi SJI. Untuk nomor XI dan FI kita bisa turunkan dari tabel yang di atas. Untuk Fkum, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan FI secara beruntun seperti 2 ditambah 2 4, 2 ditambah 3 7, 3 ditambah 5 12, dan seterusnya. Untuk menghitung ZI, kita bisa melihat rumus yang di bawah. ZI sama dengan XI dikurangi X bar dibagi S. Di sini XI ada 2, X barnya yaitu 5,35 dan S-nya terdapat 2,1588, maka hasilnya yaitu min 1,55. Maka hasil dari ini dimasukkan ke dalam kolom ZI. Untuk menghitung Z tabel, maka kita membutuhkan Z tabel. Di sini Z tabel yang ZI yang pertama yaitu min 1,55. Maka di sini kita mencari di sebelah kiri 1,5, lalu mencari lagi 0,5 dari atas, maka ditemukan Z tabel 0,4394. Lakukan seperti itu seterusnya mengikuti angka di Z1. Untuk menghitung kolom FZI, maka menggunakan rumus P kurung buka ZI kurang dari min 1,55 sama dengan 0,5000 dikurangi 0,4394 sama dengan 0,0606. Untuk mencari nilai P, maka menggunakan rumus ZI sama dengan min 1,55 sama dengan 0,4394. Selanjutnya yaitu kolom S ZI. Maka di sini rumusnya yaitu Fkum dikurangi sigma F sama dengan Fkum adalah 2 dan sigma F 20, maka hasilnya 0,1000. Dan untuk menghitung FZI dikurangi SZI, maka menggunakan rumus 0,0606 dikurangi 0,1000, maka hasilnya 0,0394. Itulah penjelasan dari materi berikut ini. Semoga membantu.